Di tengah suara orang-orang yang sedang panik, ada seorang pemuda yang baru terbangun dari pingsannya. Dengan kondisi yang masih setengah sadar, dia melihat banyak orang di sekitarnya. Dengan ekspresi terkejut, dia bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi dan siapa orang-orang yang sedang berkumpul ini. Tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit dan tak lama kemudian dia mengingat tentang sebuah surat. Di sini dijelaskan bahwa nama pemuda tadi adalah Xiaolin. Dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Di dalam ingatannya dia sedang bermain game untuk mendapatkan uang buat dia makan sehari-hari. Game yang Xiaolin mainkan adalah Battle Victory. Di saat Xiaolin sedang asik main game, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata yang mengetuk kamarnya adalah seorang kurir paket yang membawa sebuah amplop yang terlihat aneh. Karena penasaran, Xiaolin langsung membuka amplop itu. Tiba-tiba dari dalam amplop itu keluar seperti asap hitam yang langsung melilit tubuh Xiaolin dan membawanya masuk ke dalam dunia lain. Di sini dikatakan kalau amplop misterius tadi adalah surat penerimaan Dawn Academy. Dan Xiaolin adalah orang yang terpilih untuk masuk ke dalamnya. Xiaolin merasa kalau dirinya telah diculik oleh amplop misterius itu dan dia dibawa paksa ke sekolah Dawn Academy. Akhirnya kau bangun juga? Sialan, seberapa payah fisikmu sampai harus pingsan selama 3 jam? Kau kesini mau hibernasi ya? Ungkap seorang instruktur yang berada di samping Xiaolin. Salah seorang dari kerumunan itu berkata kalau ini adalah penculikan. Jika mereka tidak dilepaskan, dia akan melapor ke polisi. Merasa kesal dengan ocehan orang-orang itu, sehingga membuat pria misterius tadi mengeluarkan sebuah pedang dan menyelimuti pedang tersebut dengan aura ungu pekat dan langsung menebaskannya ke belakang orang yang berisik itu. Sontak hal itu membuat semua orang terdiam. Di sini pria misterius tadi menjelaskan kalau di sini adalah kelas 7 tahun pertama di Dawn Academy dan dirinya bernama Qin Chuan yang bertanggung jawab menjadi pembimbing mereka. Dengan suara lantang Qin Chuan menyuruh orang-orang itu untuk menutup mulut mereka. Dengan muka kesalnya Qin Chuan hanya bisa mengumpat di dalam hati karena semua keributan ini terjadi karena ulah orang-orang di bagian penerimaan. Qin Chuan kembali menjelaskan kalau mereka semua adalah orang-orang terpilih yang harus menjalani banyak latihan untuk meningkatkan kekuatan, mengasah diri, dan akhirnya mendapat kualifikasi untuk masuk ke dunia baru. Tanpa menghiraukan suara orang-orang itu, Qin Chuan lanjut mengatakan, kalau di sini kalian bisa mendapatkan kekuatan, kekayaan, kekuasaan, bahkan keabadian. Mendengar penjelasan dari Qin Chuan membuat orang-orang yang sedang panik tadi kebingungan dan mengatakan kalau Qin Chuan sudah gila. Dengan nada tegas, Qin Chuan menyuruh mereka untuk menyimpan bukti pendaftarannya dan segera melakukan evaluasi potensi. Dengan segera evaluasi potensi dimulai, mereka bergantian untuk melakukan evaluasi. Ada yang mendapatkan total atributnya 24 poin, dan ada juga yang mendapatkan 32 poin. Melihat hasil evaluasi yang biasa saja membuat Qin Chuan kesal, dan di dalam hatinya Qin Chuan mau melaporkan bagian penerimaan kepada kepala akademi, karena merekrut orang-orang yang tidak mempunyai bakat. Dan sekarang tiba giliran Xiaolin yang melakukan evaluasi. Tidak seperti yang lain yang hanya membutuhkan waktu 6-7 detik, Xiaolin memakan waktu yang cukup lama. Dan ketika evaluasi Xiaolin selesai, Qin Chuan langsung memanggil Xiaolin untuk melihat hasil evaluasinya. Qin Chuan berpikir Xiaolin seharusnya mendapatkan sesuatu yang istimewa, karena proses evaluasinya memakan waktu yang lebih lama dari yang lain. Betapa terkejutnya Qin Chuan setelah melihat hasil evaluasi Xiaolin yang hanya mendapatkan 9 poin atribut. Dengan nada kecewa Qin Chuan mengatakan kalau selama ini dia tidak pernah melihat angka atribut selemah ini. Dan baru pertama kali juga Qin Chuan melihat pemula yang memulai dengan angka 1 digit. Menurut Qin Chuan kalau Xiaolin adalah benar-benar sampah yang langka. Dengan wajah tertunduk Xiaolin mengatakan siapa juga yang mau ke sini kalau bisa dia ingin cepat keluar dari tempat ini. Xiaolin merasa sepanjang hidupnya dia selalu dipanggil sampah, tidak peduli dia sedang berada di mana. Bahkan ketika dia berada di Akademi Sihir pun dia tetap dipanggil sampah. Qin Chuan mengatakan poin atribut Xiaolin terlalu lemah dan itu hanya akan membuatnya mati konyol, maka memberikan plat identitas ini hanyalah pemborosan saja. Di saat Qin Chuan sedang berbicara, Xiaolin langsung merebut plat identitas itu dan dengan lantang Xiaolin mengatakan kalau dia bukanlah sampah. Xiaolin mengatakan kekuatan tidak bisa hanya dilihat dari angka saja. Dengan penuh tekad Xiaolin mengatakan kalau dirinya akan membuktikannya sendiri. Mendengar ucapan Xiaolin yang penuh semangat itu, membuat Qin Chuan tertarik dan Qin Chuan akan melihat apa yang bisa Xiaolin lakukan dengan nilai atribut yang rendah itu. Saat Qin Chuan sedang berbicara dengan Xiaolin, tiba-tiba ada seorang gadis yang menanyakan apa yang dimaksud dengan orang berbakat itu. Sambil menyilangkan tangannya, Qin Chuan mengatakan, orang berbakat adalah orang pilihan yang sangat beruntung.
sosok yang sudah pasti dapat bertahan di dunia baru. Mereka itu sosok yang sudah ditakdirkan sejak lahir. Sedangkan kalian hanya sampah yang memiliki sedikit nilai atribut, dan sebaiknya kalian memikirkan bagaimana cara agar lulus ujian penerimaan ini. Mendengar penjelasan Qin Chuan membuat seorang wanita Tobrut melangkah maju dan bertanya kepada Qin Chuan soal mereka yang bisa mendapatkan kekayaan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Wanita Tobrut tadi kembali bertanya apa yang harus mereka korbankan untuk semua itu. Dan nama dari wanita Tobrut itu adalah Gu Xiaoyue. Qin Chuan mengatakan kalau Xiaoyue adalah orang dengan atribut awal tertinggi di kelompok ini. Tapi sayangnya kau tidak mempunyai bakat khusus. Tapi Qin Chuan akan tetap menjawab pertanyaan Xiaoyue. Qin Chuan mengatakan di sekolah ini, kredit dan poin penukaran adalah mata uang yang berlaku dan bisa ditukarkan dengan apa yang kau mau. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, Xiaoyue mengatakan kalau dirinya sudah mengerti. Sambil memperhatikan Xiaoyu, Xiaolin bergumam dalam hatinya kalau siapa sangka cewek yang terlihat sopan dan pendiam ini malah punya atribut paling tinggi di antara mereka. Xiaolin merasa kalau Qin Chuan menaruh harapan padanya. Qin Chuan menjelaskan bagi mereka yang ingin melihat status, mereka cukup ucapkan checkpoint atribut di dalam hati mereka saja. Xiaolin langsung mencoba dan terlihat seluruh data dirinya. Dan di panel data itu terlihat ada peringatan pengurangan umur 10 tahun setiap terjadi kematian. Dan sontak melihat peringatan itu membuat semua orang menjadi takut, karena mereka bisa mati kapan saja. Dan tiba-tiba terdengar notifikasi dari sistem Xiaolin yang mengatakan telah terdeteksi sebuah hidden talent. Dan secara otomatis, sistem melakukan analisis. Karena hal itu membuat Xiaolin menjadi bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan hidden talent itu. Dengan wajah gugup Xiaolin memperhatikan orang di sekitarnya untuk memastikan apa ada yang mendengar notifikasi itu. Setelah memperhatikan sekitar, Xiaolin menyadari hanya dia yang bisa mendengar suara sistem itu. Setelah analisis selesai, terpampang jendela sistem Xiaolin yang telah diperbarui. Di situ tertulis, kemampuan belajar siswa meningkat pesat. Efisiensi untuk mempelajari kemampuan meningkatkan menjadi 100%, dan mendapat satu kesempatan menyalin, bisa menyalin kemampuan apapun dengan rating F selama 3 menit. Tapi tidak bisa menyalin kemampuan bakat ability. Catatan, kalau kemampuan ini hanya bisa dipakai 1 kali setiap 7 hari. Saat talent naik level, poin stat effect ini akan meningkat, karena talent ini belum ada sebelumnya. Maka sesuai aturan orang pertama yang memilikinya berhak memberi nama pada talent ini. Dengan cepat Xiaolin memberi nama talentnya dengan Academic Prodigy. Dan dengan cepat muncul panel sistem yang menunjukkan nama talent Academic Prodigy dengan level 1. Dengan otomatis sistem mengevaluasi rank talent Academic Prodigy, dan hasil evaluasi sistem menunjukkan kalau talent itu mempunyai rank double S. Dengan hasil itu membuat Xiaolin merasa sangat senang. Xiaolin merasa kalau talent ini bisa menjadi senjata andalannya untuk bertahan hidup. Berbeda nasib dengan Xiaolin, siswa lain merasa cemas dengan sistem pengurangan umur ini, karena umurnya hanya sisa 9 tahun lagi. Kalau dia mati sekali, maka dia akan benar-benar mati. Mendengar ocehan itu membuat Qin Chuan menjadi kesal dan memukul kepala pemuda itu. Dengan suara keras Qin Chuan mengatakan, seharusnya kalian merasa bersyukur karena dibawa ke sini, di dunia luar umur kalian berkurang setiap tahunnya, berbeda dengan di sini. Kalau di sini umur adalah sumber daya. Bisa juga disebut dengan aset. Jika kalian selesaikan misi maka akan dapat poin, dan poin itu dapat ditukarkan dengan kekuatan. Dengan meningkatkan kekuatan otomatis itu bisa menambah umur kalian. Kalian paham tidak? Bentak Qin Chuan. Qin Chuan mengatakan kalau akademi ini memberimu kesempatan untuk mengubah takdirmu, dengan cara memberikan kekuatan, pengetahuan, kekayaan, menambah umur. Qin Chuan kembali menegaskan selama kalian mempunyai cukup kredit dan poin penukaran, secara teori, keabadian bukan hal yang mustahil. Xiaoyue menanyakan apakah aturan ini cuma berlaku di dalam akademi atau berlaku di mana saja. Qin Chuan menjawab setelah kalian menjadi murid akademi ini, otomatis hukum itu akan berlaku, dan selama kalian masih berada di bumi, hukum itu akan tetap berlaku. Setelah menjawab pertanyaan Xiaoyue, Qin Chuan mengatakan kalau sudah cukup basa-basinya, karena ujian penerimaan akan dimulai sekarang juga. Dengan nada tegas, Qin Chuan memerintahkan semua murid untuk tetap di tempat dan jangan ada yang bergerak, dan tak lama dari itu terdengar suara sistem yang mengatakan kalau proses teleportasi akan segera dimulai. Dan hitung mundur pun dimulai. Setelah hitung mundur mencapai angka 1, semua murid dipindahkan. Setelah para murid dipindahkan, Qin Chuan merasa kesal karena para murid yang baru direkrut ini tidak ada satupun yang berbakat.
Di saat Qin Chuan sedang meratapi nasibnya yang malang, tiba-tiba dari arah belakangnya ada seorang instruktur lain yang menyapa Qin Chuan. Dengan nada sombong instruktur itu mengatakan, kalau di kelasnya ada muncul dua orang yang berbakat, satu memiliki rank A dan satu lagi memiliki rank B. Dengan senyum puas instruktur itu kembali mengatakan, kalau di kelasnya ada jenius yang mempunyai total nilai atribut awal mencapai 40. Dengan muka jengkelnya Qin Chuan mengatakan buat apa mempunyai nilai atribut yang tinggi kalau talentnya biasa saja. Qin Chuan mengatakan kalau dia mendengar tahun lalu di Inggris ada yang mempunyai talent double S. Instruktur itu mengatakan kalau itu cuma rumor belaka, sedangkan pemegang talent S rank saja sudah sangat jarang, apalagi talent rank double S. Sementara di tempat para murid dipindahkan itu terlihat sebuah gua yang memancarkan aura hijau dan mengeluarkan bau yang sangat menjijikan. Karena mencium bau yang menjijikan itu membuat para murid menutup hidung dan mulutnya, termasuk juga Xiaolin. Tak lama setelah para murid dipindahkan ke tempat ujian, tiba-tiba muncul panel sistem yang mengatakan bahwa ujian masuk telah dimulai. Di panel sistem itu terlihat ada misi utama yang mengharuskan mereka untuk lari dari hutan dalam waktu 1 jam dan mencapai zona aman. Dan terlihat juga ada misi opsional yang mengharuskan mereka membunuh 5 goblin, dan mereka juga harus membunuh Goblin King. Menyelesaikan misi utama mendapatkan 10 kredit dan 100 poin penukaran. Jika mereka mampu menyelesaikan misi opsional 1, maka mereka akan mendapatkan 10 kredit dan 200 poin penukaran. Dan jika mampu menyelesaikan misi opsional 2, maka mereka akan mendapatkan tambahan 20 kredit dan 500 poin penukaran. Kemudian sistem memberikan gift pack eksklusif untuk calon murid baru yang berisikan senjata acak dan sistem memperingatkan tidak ada penalti kematian untuk ujian kali ini. Melihat tidak ada penalti kematian, membuat para murid baru menjadi lega karena sisa umur mereka tidak akan dipotong. Tidak menunggu lama, Xiaolin langsung saja mengklaim gift pemberian sistem dan ternyata Xiaolin mendapatkan satu newbie staff yang mempunyai magic attack rating F yang mempunyai skill bawaan, Energy Orb. Xiaolin merasa skill dan XP mirip sekali dengan game yang biasa dia mainkan. Tanpa berlama-lama, Xiaolin langsung memfokuskan energi sihirnya ke tongkat dan melakukan serangan ke arah sebuah batu, sehingga membuat baru itu sedikit berlubang. Setelah melakukan serangan itu, membuat sebuah notifikasi sistem berbunyi, terlihat di panel sistem Basic Staff Mastery bertambah 2 EXP, dan mempunyai level 1. Dengan senyum puas Xiaolin mengatakan dengan menggunakan senjata bisa menambah EXP. Saat hendak melakukan sihir kedua, tiba-tiba kepala Xiaolin terasa sangat sakit, dan sistem mengatakan mana tidak mencukupi untuk mengeluarkan energi orb. Melihat notif sistem itu membuat Xiaolin sadar, kalau nilai atributnya sangat rendah dan mana yang dia punya juga sangat sedikit. Xiaolin merasa dia hanya bisa melakukan magic skill beberapa kali saja. Sedangkan di tempat lain terlihat ada seorang murid yang mendapatkan sebuah pedang. Murid itu merasa sangat senang karena dia telah membuka Basic Great Sword, yang memungkinkan dia mendapatkan XP setiap satu tebasan. Melihat itu membuat Xiaolin sadar, kalau mendapatkan senjata yang sesuai bisa membuka skill baru. Xiaolin merasa kalau dia yang mendapatkan pedang itu dengan asal tebas saja, dia bisa mendapatkan banyak XP. Tapi pemikiran Xiaolin itu terpatahkan setelah dia melihat orang lain yang juga mendapatkan pedang dan menebas secara asal-asalan tidak mendapatkan XP. Xiaolin merasa harus ada standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan XP. Xiaolin merasa akan sangat bagus jika dia bisa mengganti tongkatnya ini dengan sebuah pedang, maka itu akan menjadi keuntungan leveling yang sangat bagus. Dan tiba-tiba dari arah belakang Xiaolin terdengar suara perempuan yang mengajaknya untuk bertukar senjata. Xiao Yue mengatakan kalaupun dirinya tidak pernah bermain game, tapi dia tahu spell seperti ini pasti butuh sesuatu untuk dikeluarkan, entah itu metal power atau mana. Ini berkaitan dengan poin yang terlihat saat tes tadi. Xiao Yue mengatakan kalau tongkat yang dipegang Xiaolin terasa lebih cocok untuknya daripada Xiaolin. Xiao Yue kembali bertanya apakah Xiaolin mau bertukar senjata dengannya. Tanpa pikir panjang, Xiaolin menyetujuinya sambil memberikan tongkat itu. Xiaolin mengatakan kalau magic staff ini membutuhkan akurasi dan jangan lupa membidik saat memakainya. Setelah Xiaolin mendapatkan sebuah pedang, langsung saja sebuah layar sistem muncul dan terlihat statistik pedang baru Xiaolin yang mempunyai rating F. Di dalam hatinya Xiaolin merasa kalau pedang ini adalah senjata yang cocok untuknya. Dengan lirikan penuh nafsu ke arah Xiao Yue, Xiaolin berpikir, kalau dia mau lulus dengan mudah, dia harus mencari satu anggota tim. Saat Xiaolin ingin mengajak Xiao Yue untuk membuat tim, tiba-tiba si murid dengan tubuh besar itu sudah berdiri di depan Xiao Yue dan mengajak Xiao Yue untuk bergabung dengannya. Dengan rayuan gombal yang basi, si murid berbadan besar itu meyakinkan Xiao Yue agar mau setim dengannya.
karena dia merasa memiliki kemampuan yang sangat hebat dan bisa melindungi Xiao Yue. Si murid berbadan besar itu mengatakan daripada satu tim dengan Xiao Lin yang bermuka pucat itu, lebih baik dengan dirinya. Sang Wang Dalin yang bisa diandalkan, Wang Dalin mengatakan kalau mereka membentuk tim berdua, pasti mereka berdua bisa lulus ujian dengan mudah. Dengan muka datar Xiao Yue menatapnya dan langsung berbalik sambil mengatakan kalau dirinya tidak tertarik. Mendengar penolakan itu membuat murid lain yang mendengarnya menjadi tertawa. Karena merasa kesal, Wang Dalin mencari orang untuk pelampiasan kemarahannya. Dan langsung saja tatapannya tertuju pada Xiao Lin. Dengan wajah kesal, Wang Dalin langsung mendorong Xiao Lin. Wang Dalin mengatakan kalau dia tidak suka melihat sampah yang hanya memiliki poin atribut 1 digit. Dengan muka kesalnya, Xiao Lin mengatakan soal lulus atau tidaknya itu tergantung kemampuan setiap orang. Daripada sibuk buat masalah, lebih baik simpan tenagamu untuk selesaikan misi. Sambil mengangkat baju Xiao Lin, Wang Dalin menanyakan, memangnya kau punya? Akan ku perlihatkan kepadamu sekarang apa itu kemampuan yang sesungguhnya. Dengan tenang Xiao Lin mengatakan, sepertinya kau tidak akan punya kesempatan itu. Dan terlihat dari arah belakang Wang Dalin ada seekor goblin yang melompat ke arah Wang Dalin sambil memegang senjata. Dengan cakar yang tajam, goblin itu berhasil menggores muka Wang Dalin. Untungnya Wang Dalin berhasil menghindar di detik-detik terakhir, kalau tidak mungkin dia akan mati konyol. Dengan sorotan mata tajam, Wang Dalin langsung menebas tubuh goblin hingga terbelah dua. Dengan nada marah, Wang Dalin menyalahkan Xiao Lin karena tidak memperingatkannya kalau ada serangan dari belakangnya, hingga membuatnya terluka dan menjadi tertawan orang lain. Tiba-tiba dari dalam hutan keluar banyak goblin yang langsung membuat para murid baru jadi ketakutan. Dan dengan ganasnya goblin itu langsung menyerang seorang wanita. Dengan tangan gemetar si gadis itu mengayunkan pedangnya untuk mempertahankan dirinya. Di tengah situasi kacau itu, terlihat banyak murid yang sudah dibunuh oleh goblin. Dan terlihat juga Xiao Lin sedang bersusah payah untuk mengalahkan satu demi satu goblin yang menyerangnya. Xiao Yue juga berusaha mengalahkan goblin dengan sihirnya. Xiao Lin merasa selain lokasinya yang virtual, semua perasaan yang dia rasakan ini benar-benar nyata. Xiao Lin merasa dia terlalu naif, karena semua ini benar-benar berbeda dengan game. Xiao Lin merasa orang biasa tanpa pengalaman, walaupun dia memegang senjata tetap akan menjadi sasaran empuk oleh goblin. Saat situasi sedang kacau, tiba-tiba terdengar suara dari seorang siswa yang mengatakan, kalau goblin-goblin itu tidak menyerang orang-orang yang berada di dalam goa. Mendengar penjelasan itu membuat murid yang berada di luar goa langsung berlari ke dalam goa untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Melihat keributan yang terjadi, Xiao Lin merasa untuk saat ini bersembunyi di dalam goa sepertinya cukup aman, tapi tempat ini tidak akan aman untuk selamanya. Xiao Lin mencoba untuk tenang, dirinya harus mengamati situasi dengan baik, apapun yang terjadi dirinya tidak boleh diam dan menunggu mati. Xiao Lin mencoba untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara mengayunkan pedangnya, dan terdengar suara sistem yang mengatakan Basic Short Sword Mastery telah bertambah 2 poin. Melihat sistem yang aktif, membuat Xiao Lin yakin kalau poin XP bisa bertambah kalau postur tubuh dan kekuatannya pas. Xiao Lin merasa dirinya harus membiasakan dirinya dengan senjata yang baru dia dapat ini sebelum memasuki pertempuran. Tiba-tiba terdengar suara sistem yang mengatakan kalau tempat aman akan hilang dalam waktu 2 menit lagi. Sontak mendengar notif itu membuat para murid menjadi panik. Para murid merasa kalau misi ini sangat mustahil untuk diselesaikan. Para murid juga mengeluh betapa sulitnya membidik pakai senjata jarak jauh. Apalagi monster-monster ini gerakannya sangat cepat. Berbeda dengan yang lain, Xiao Yue terlihat sedang duduk bersandar ke dinding goa, sambil memperhatikan Xiao Lin yang dari tadi terus mengayunkan pedangnya. Terlihat Xiao Lin sudah kelelahan karena dari tadi dia terus mengayunkan pedang tanpa henti. Melihat Xiao Lin dari tadi terus mengayunkan pedangnya tanpa henti, membuat Xiao Yue berdiri dan mengatakan, kalau yang dilakukan Xiao Lin tidak ada gunanya. Xiao Yue mengatakan berdasarkan perhitungan, butuh sekitar 1 jam untuk meningkatkan skill ke level 2. Sisa waktu misi tidak memungkinkan kita untuk cari jalan pintas. Mendengar penjelasan Xiao Yue tadi membuat Xiao Lin berpikir, kalau Xiao Yue memang pintar sekali. Xiao Lin membenarkan perkataan Xiao Yue itu, tapi dirinya berbeda, karena dirinya memiliki bonus pasif dari Academic Prodigy. Terlihat di papan jendela sistem, Xiao Lin sudah hampir mencapai level 2, dirinya cuma butuh 2 poin lagi agar naik level. Kemudian Xiao Lin menghampiri Xiao Yue dan mengucapkan terima kasih karena sudah diingatkan, tapi dirinya cuma sedang membiasakan dengan senjata baru. Kemudian Xiao Lin menanyakan hasil dari pengamatan Xiao Yue terhadap para goblin. Xiao Yue terkejut karena Xiao Lin menyadari kalau dirinya sedang mengamati. Xiao Lin mengatakan sama seperti main game, sebelum melawan monster kita harus membaca panduannya dulu, kan?
Dengan nada tenang Xiao Yue mengatakan kalau dirinya tidak bermain game, dengan senyum Xiao Lin merasa seperti yang dia duga. Menurut pengamatannya, Xiao Lin mengatakan kalau serangan dan pertahanan goblin ini sangat lemah. Kira-kira level defense-nya juga kecil, titik lemahnya ada di kepala dan dada. Asal tidak takut, duel 1 lawan 1 tidak akan sulit. Xiao Lin merasa misi ini tidak sulit, cuma semua orang sedang ketakutan saat ini. Jika sudah kehilangan keberanian untuk bertarung, jangan harap ada peluang untuk menang. Xiao Yue mengatakan waktu perlindungan Goa tinggal 2 menit lagi, mereka harus segera keluar. Xiao Lin membenarkan perkataan Xiao Yue. Xiao Lin merasa mereka tidak boleh cuma memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Saat mereka sedang berjalan keluar Goa, tiba-tiba mereka dihadang Wang Dalin. Dengan suara keras Wang Dalin menanyakan mau kemana mereka. Tanpa rasa malu Wang Dalin kembali meminta Ku Xiao Yue untuk bergabung dengannya. Dengan percaya diri Wang Dalin kembali mengatakan, kalau bersamanya mereka bisa sampai ke lokasi tujuan dengan mudah daripada pergi bersama sampah ini, sama saja dengan cari mati. Dengan suara kesal Gu Xiao Yue mengatakan, kalau pergi ke zona aman itu tidak sulit, tantangan dan hadiah besarnya itu ada pada Goblin King. Mendengar perkataan Gu Xiao Yue membuat Wang Dalin menjadi emosi. Wang Dalin mengatakan Goblin King itu hanya misi opsional. Apalagi sampai sekarang monster sialan itu belum muncul. Untuk saat ini bertahan hidup saja belum tentu bisa. Kau malah memikirkan misi opsional. Xiao Lin menyela omongan Wang Dalin. Dia mengatakan selama misi itu ada, artinya misi itu bisa untuk diselesaikan. Dia belum muncul berarti ada mekanisme pemicunya. Kemungkinan karena faktor waktu atau sisa jumlah orang, dan mungkin saja tergantung dari jumlah goblin yang berhasil dibunuh. Gu Xiao Yue merasa faktor waktu bisa diabaikan. Tidak mungkin pihak akademi hanya memberi kita waktu beberapa menit untuk melawan bos. Jumlah murid yang tersisa juga bisa diabaikan. Sekarang orangnya tinggal sedikit. Yang paling masuk akal adalah jumlah goblin yang berhasil dibunuh. Xiao Lin juga merasa begitu. Jika mereka berhasil membunuh goblin sesuai dengan kebutuhan, pasti bosnya akan muncul. Tiba-tiba ada suara wanita yang menyela omongan Xiao Lin. Wanita itu mengatakan, asalkan misi utamanya bereskan sudah cukup. Buat apa kita memaksakan diri untuk mengalahkan bos? Goblin di luar sana saja sudah mengerikan, apalagi Goblin King. Dengan suara keras Xiao Lin mencoba untuk meyakinkan murid lain untuk mengalahkan Goblin King. Karena walaupun mereka mati, mereka tidak akan mendapatkan penalti. Tapi jika mereka bisa mengalahkan Goblin King, maka itu akan menjadi keuntungan yang besar. Sayang sekali jika kita melewatkan kesempatan emas ini. Xiao Lin kembali mempertanyakan, jika mereka berhasil masuk ke akademi, apakah akan ada kesempatan untuk mendapatkan kredit tanpa ada resiko seperti ini? Xiao Lin meyakinkan mereka jika ada kesempatan yang bagus seperti ini, mereka harus mengambilnya untuk mendapatkan kredit dan poin penukaran. Mendengar motivasi dari Xiao Lin tadi membuat para murid itu menjadi bersemangat. Para murid itu juga mengatakan kalaupun mati di sini mereka tidak akan benar-benar mati. Lagian sebentar lagi gua ini juga akan runtuh. Mendengar yang lain setuju dengan rencana Xiao Lin membuat Wang Dalin menjadi kesal. Wang Dalin mempertanyakan apa mereka mau mengikuti si pecundang ini. Wang Dalin mengatakan sebaiknya mereka melihat siapa yang paling kuat di sini. Atribut awal miliknya adalah 32 poin. Dengan nada yang meremehkan, Gu Xiao Yue mengatakan cuma 32 poin saja. Untuk cuma sedikit lebih baik dari yang lain, dengan nada kesal Wang Dalin mempertanyakan berapa poin atribut yang dimiliki Gu Xiao Yue. Dengan memasang pose cantik, Gu Xiao Yue mengatakan kalau dirinya memiliki 46 poin. Sambil membentak, Gu Xiao Yue menyuruh Wang Dalin untuk diam. Mendengar poin yang dimiliki Gu Xiao Yue membuat semua orang terdiam karena terkejut, termasuk Xiao Lin. Dia tidak menyangka kalau Gu Xiao Yue memiliki 46 poin. Itu sama saja 5 kali lipat lebih tinggi dari dirinya. Dengan nada tegas Gu Xiao Yue mengatakan, kalau siapa saja yang mau lulus ujian dan dapat hadiah tambahan, mereka harus mendengarkan perkataannya. Gu Xiao Yue mengatakan kalau misi ini hanya bisa mereka selesaikan jika bekerja sama. Dengan cepat Gu Xiao Yue memberikan arahan kepada Wang Dalin untuk mengambil tanggung jawab untuk mengalihkan perhatian para goblin. Dan yang punya senjata jarak jauh, bantu support dari belakang. Mereka harus dibagi menjadi 3 tim dan bentuk formasi sederhana, saling melindungi untuk menyelesaikan misi dan bunuh goblin sebanyak mungkin. Sedangkan untuk Xiao Lin, dengan cepat Xiao Lin mengatakan kalau dirinya akan bertugas untuk mengacaukan pergerakan goblin dan sekalian membunuh goblin yang mencoba kabur. Xiao Lin mengatakan kalau atributnya terlalu rendah, kalau mau menyelesaikan misi dirinya harus menghindari pertarungan langsung. Dengan kompak mereka semua berjalan keluar dari dalam goa. Dengan Wang Dalin yang berada di depan dia langsung menebas 2 ekor goblin yang menghalanginya. Dan murid yang menggunakan panah juga sudah bersiap membidik para goblin.
Saat goblin mencoba mendekat, mereka langsung menembakkan anak panahnya. Sayangnya seekor goblin berhasil menghindar dan berniat menerkam sang pemanah. Untung dengan cepat Xiaolin menebas goblin itu dari belakang. Terdengar notifikasi sistem yang mengatakan total kill goblin kali 1. Pemanah itu langsung berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dengan gerakan yang lincah, Xiaolin terus membunuh para goblin dan bersamaan dengan itu notifikasi pembunuhan goblin terus muncul. Orang yang memperhatikan Xiaolin merasa gerakan Xiaolin sangat pas di saat monster sedang lengah. Dengan muka kesalnya, Wang Dalin mengatakan kalau Xiaolin cuma modal nyampah. Sementara Gu Xiaoyue yang memperhatikan Xiaolin mengatakan kalau itu bukan cuma hoki saja, dia sepertinya selalu bisa menghindar dari pandangan para goblin, bahkan bisa memprediksi gerakan mereka. Setelah perjuangan yang melelahkan itu, akhirnya Xiaolin berhasil naik ke level 2. Xiaolin merasa beruntung karena dulu dia sempat membeli satu set perangkat game VR imersif dan main selama 2 bulan. Kalau bukan karena itu, dia tidak mungkin bisa melakukan last hit seakurat ini. Dan layar sistem muncul, sistem mengatakan Xiaolin adalah orang pertama yang berhasil mencapai level 2. Sesuai aturan di akademi, kau berhak mendapat satu skill gratis yang sesuai dengan kemampuanmu saat ini. Terlihat di panel sistem Xiaolin mendapatkan skill Heavy Slash yang mempunyai level 1. Xiaolin merasa sangat senang karena sudah naik level 2, dan dia juga mendapatkan satu skill baru, kurang satu goblin lagi dan misi opsional satu pun akan beres. Tiba-tiba lamunan Xiaolin terhenti karena ada seekor goblin tiba-tiba terlempar ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Xiaolin langsung menusuk goblin itu. Bersamaan dengan matinya goblin itu, notifikasi sistem muncul dan mengatakan kalau misi opsional 1 telah selesai. Sambil menghela nafas, Xiaolin berkata kalau satu misi telah selesai, dan tiba-tiba goblin yang sedang diserang oleh orang lain itu menghilang. Dengan nada kesal, Wang Dalin mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba suara sistem muncul dan mengatakan bahwa jumlah goblin telah berkurang sepertiga, dan syarat tersembunyi telah terpenuhi, bos akan dibangkitkan. Dan terlihat dari dalam hutan ada sosok besar yang baru saja terbangun. Dengan percaya diri, Xiaolin berdiri menghadang Goblin King itu.